Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku ketua tim dari Coconut Milkshake dalam bidang pengabdian kewirausahaan, yang dimana kegiatan ini dibimbing oleh Ibu Yernisa selaku dosen pengampu dari mata kuliah Agroteknopreneurship, kewirausahaan berbasis bahan agroindustri, dan perencanaan bisnis. Di sini saya selaku moderator dan rekan saya, Alvina Maulidiana. Baik, langsung saja ke pembahasan selanjutnya uh, yang akan dijelaskan oleh Saudara Alvina. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari masing-masing mata kuliah, yaitu Agrotechnopreneurship, Kewirausahaan, dan Perencanaan Bisnis. Yang pertama adalah Agrotechnopreneurship. Agrotechnopreneurship adalah suatu konsep yang menggabungkan elemen kewirausahaan atau entrepreneurship dengan teknologi dan inovasi dalam konteks pertanian. Definisi dari agrotechnopreneurship sendiri dapat diuraikan sebagai pendekatan yang mengedepankan penerapan teknologi dan inovasi dalam kegiatan pertanian untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sekaligus menciptakan peluang bisnis yang berkelanjutan yang mencakup pemanfaatan teknologi informasi, teknologi pertanian canggih, dan strategi inovatif untuk mengoptimalkan seluruh rantai nilai pertanian dari produksi hingga pemasaran. Yang selanjutnya adalah pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan kekuatan pendorong perubahan dalam dunia bisnis yang menjadi salah satu roh yang membangkitkan ide-ide inovatif, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan bukanlah hanya sebuah kata, tetapi juga aksi yang mengubah paradigma. Kewirausahaan adalah suatu konsep yang melibatkan proses menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha atau inisiatif bisnis dengan tujuan mencapai keuntungan dan pertumbuhan. Kewirausahaan mencakup kombinasi kreativitas, inovasi, serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengambil peluang pasar. Seorang wirausaha atau entrepreneur dikenal sebagai individu yang memiliki ketekunan, kemandirian, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan dalam menciptakan dan menjalankan bisnis. Dan yang selanjutnya adalah pengertian dari perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis adalah suatu proses sistematis yang mencakup pengembangan, penilaian, dan penyusunan rencana yang menjadi rinci tujuan, strategi, dan tindakan yang akan diambil oleh satu bisnis untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Secara umum, perencanaan bisnis merupakan fondasi yang efisiensial untuk menciptakan arah yang jelas dan memberikan panduan bagi pemilik bisnis, investor, dan seluruh tim manajemen dalam mencapai visi misinya. Proses perencanaan bisnis dimulai dengan mengidentifikasi misi dan visi perusahaan, di mana misi merinci tujuan utama dan visi memberikan gambaran tentang di mana perusahaan ingin berada di masa depan. Setelah itu, analisis lingkungan eksternal dan internal dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kewirausahaan kesuksesan bisnis, termasuk peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, secara kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya lanjutkan. Untuk gambaran usaha, pada usaha yang sedang kami jalankan pada pengabdian kewirausahaan, yaitu usaha Coconut Milkshake. Coconut Milkshake merupakan usaha yang didirikan dengan memanfaatkan daging kelapa muda yang diolah menjadi minuman yang bergizi dan berserat serta menambah nilai jual dan nilai guna dari kelapa. Di sini kami melakukan inovasi minuman olahan kelapa yang dimana kami menggunakan teknologi-teknologi yang terkini untuk menghasilkan sebuah produk-produk baru, inovasi baru, yang dimana ini akan menjadi pangsa pasar baru bagi usaha ataupun wirausaha minuman kelapa. Dan di sini kami menciptakan minuman inovasi baru dengan berbagai banyak varian. Untuk varian rasa dari minuman coconut milkshake sendiri ada 5.
Yang pertama coconut milkshake taro, coconut milkshake red velvet, dan coconut milkshake mangga, dan coconut milkshake tiramisu, dan coconut milkshake original menggunakan gula aren. Sebagian orang lebih menyukai alternatif alami karena minuman olahraga mengandung fruktosa, maltodextrin, pemanis, juga esen buatan disertai elektrolit tambahan yang dapat mengganggu konsentrasi otot. Jadi minuman ini kami buat untuk meningkatkan imun tubuh serta menggantikan cairan yang ada di dalam tubuh dan dapat diminati oleh masyarakat. Baik, saya kembalikan kepada saudari Alvina. Baik, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Pengertian dari analisis SWOT sendiri adalah penilaian terhadap hasil identifikasi situasi untuk menentukan apakah suatu kondisi dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman. Dengan analisis SWOT akan didapatkan karakteristik dari kekuatan utama, kekuatan tambahan, faktor netral, kelemahan utama, dan kelemahan tambahan berdasarkan analisa lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan. Untuk yang pertama adalah strength atau kekuatan. Strength dan kekuatan dari produk coconut milkshake sendiri di sini adalah produk inovatif dengan mengombinasikan susu, full cream, dan kelapa muda. Dan selanjutnya bahan-bahan utama yang digunakan mudah ditemukan. Kemudian modal produksinya yang terjangkau, produk minuman sehat dan rasa yang lezat dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk coconut milkshake sendiri yaitu bahan yang mudah didapat sehingga menyebabkan produk ini mudah ditiru. Selanjutnya, pengalaman untuk memulai usaha masih minim, maka merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Peluang usaha dari coconut milkshake sendiri yaitu belum ada pengusaha yang sama di sekitar pengusul produk. Kemudian, pemasarannya dapat dilakukan dengan mudah yaitu di sekitar rumah masing-masing anggota dan kampus. Dan yang keempat adalah threat atau ancaman yang merupakan ancaman dari produk usaha coconut milkshake sendiri yaitu masih ada banyak masyarakat yang kurang tertarik terhadap minuman yang dibuat dari bahan sederhana seperti kelapa muda dan gaya konsumsi masyarakat saat ini dikuasai oleh makanan dan minuman yang cepat saji. Baiklah, itu aja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan dengan analisis keuangan pada perencanaan bisnis dari usaha coconut milkshake sendiri. Dapat dilihat di sini pada cash flow. Ketika kita menerapkan pendapatan kita pada 540 cup dalam satu bulannya dengan harga 10.000 dengan penerimaan sebanyak 60% dan total pendapatan yaitu sebanyak 5.400.000 dan pada di bulan kedua itu sebanyak 70% dan dengan jumlah cup 630 cup dengan harga 10.000 maka didapatkan total pendapatan yaitu sebanyak 6.300.000 dan seterusnya pada bulan ketiga 80% 720 cup dikali dengan 10.000 maka didapatkan hasil dengan 7.200.000. Pada bulan keempat pendapatan yang sebanyak 90% 810 cup dikali 10.000 maka didapatkan hasil 8.100.000. Tentunya pada setiap proses produksi akan banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan. Pada proses produksi ini ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Pada biaya tetap itu dikeluarkan sebanyak 2.152.000 yang dimana biaya ini adalah biaya yang termasuk pada investasi alat yang akan digunakan pada produksi selanjutnya. Dan pada bulan kedua itu dilakukan pengeluaran pada biaya tetap
sebanyak 215.000 sebagai investasi ataupun perusakan pada alat yang nantinya akan terjadi. Dan biaya yang akan kita keluarkan pada biaya tidak tetap, yaitu biaya bahan baku, yang dimana kita tidak akan memastikan biayanya akan berapa banyak yang dikeluarkan. Di sini saya ambil sebanyak 3.848.000. Dan biaya tidak tetap ini kita keluarkan setiap bulannya, karena ini termasuk biaya produksi kita. Dan total pengeluaran pada bulan pertama yaitu sebanyak 6 juta, maka didapatkan hasil pendapatan dikurang dengan pengeluaran, maka hasilnya yaitu sebanyak minus 600.000. Pada bulan pertama kita mendapatkan minus, dan lanjut pada bulan kedua, biaya tidak tetap yang kita keluarkan sebanyak 3.848.000. Maka biaya tetap dan biaya tidak tetap ditambahkan. Total pengeluaran yang kita keluarkan pada bulan kedua yaitu sebanyak 4.063.000. Dan pada pendapatan di bulan kedua yaitu sebanyak 6.300.000, maka total pengeluaran dikurang dengan pendapatan yaitu sebanyak 2.237.000. Maka untuk menutupi kekurangan di bulan pertama, maka dikurangkan dengan 600.000. Maka didapatkan hasil net cash flow-nya itu sebanyak 1.637.000. Begitu dengan seterusnya pada bulan-bulan selanjutnya. Untuk menganalisis keuangan, rumus yang bisa kita gunakan yaitu nisbah per se, atau rumus untuk mendapatkan nilai B per se-nya adalah hasil penjualan dibagi dengan modal produksi selama 1 tahun. Namun kita gunakan untuk 1 bulannya yaitu hasil penjualan kita sebanyak 100% itu pada angka 9 juta dibagi dengan total pengeluaran kita di bulan pertama yaitu 6 juta, maka didapatkan hasil 1,5. Dilihat dari nilai benefit cost per ratio selama 1 tahun pada usaha coconut milkshake yang akan dijalankan memiliki keuntungan yang sangat menjanjikan karena memiliki angka lebih besar dari angka 1. Baik, di sini saya menetapkan pemasaran produk yaitu dengan 4P, produk, place, price, dan promotion. Di sini pada produk, menjaga kualitas agar produk tetap mempertahankan konsumen dan menarik konsumen dengan cara menambah inovasi baru pada produk yang akan dijual. Dan yang kedua yaitu place ataupun tempat. Tempat yang dipilih merupakan tempat yang cukup ramai untuk lokasi usaha coconut milkshake, yaitu di Universitas Jambi, Pondok Meja, kilometer 11. Yang dimana di sini kita melakukan penjualan dengan target pemasarannya yaitu mahasiswa. Dan yang ketiga yaitu price. Harga yang ditawarkan sangat ekonomis sehingga dapat membuat konsumen tertarik untuk membeli dan mengajukan usaha ini untuk dapat melewati uji seleksi karena produk yang ditawarkan memiliki nilai jual yang tinggi dan harga yang ekonomis yang kami tawarkan kepada mahasiswa yang ada di Universitas Jambi, yaitu dengan harga ekonomisnya Rp8.000 per cup. Dan yang keempat, promotion. Memberikan promosi dapat meningkatkan penjualan untuk usaha sehingga menarik minat konsumen terhadap produk yang dijual. Baik, selanjutnya bisnis model kanvas yang akan dijelaskan oleh Saudari Alvina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dari Coconut Milkshake sendiri. Pengertian dari bisnis model kanvas merupakan alat visual yang digunakan untuk merinci dan merencanakan elemen kunci dari suatu bisnis atau proyek. Dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan Yves Pignoir. Bisnis model kanvas memberikan pandangan yang komprehensif dan terstruktur tentang bagaimana sebuah bisnis menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Di sini terdapat
8 blok utama yang masing-masing mewakili aspek kunci dari suatu bisnis Coconut Milkshake. Yang pertama adalah segmentasi pelanggan, yaitu targetnya pecinta minuman sehat, vegetarian, pelanggan lokal, pencinta minuman es krim alternatif, penggemar rasa tropis, penggemar minuman pelanggan yang menghindari produk remaja dan anak muda. Adalah hubungan pelanggan. Pelayanan pelanggan personal, membangun hubungan langsung dengan pelanggan. Kemudian program loyalitas, yaitu memberikan insentif atau diskon khusus. Yang selanjutnya adalah aktif di media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan interaksi secara online pada pelanggan. Dan kemudian adalah proporsi nilai. Coconut Milkshake memberikan minuman sehat dan lezat, alternatif es krim yang lezat, rasa tropis dan eksotis, cocok untuk berbagai pola makan, pilihan minuman santai. Kemudian selanjutnya adalah saluran distribusi. Saluran distribusi dari Coconut Milkshake sendiri yaitu gerai khusus Coconut Milkshake, beberapa organisasi komunitas, dan kemudian kemitraan dengan sumber pendapatan. Sumber pendapatan dari Coconut Milkshake sendiri yaitu dari penjualan langsung di gerai, penjualan online, dan paket promosi, dan kemudian manajemen persediaan. Yang selanjutnya adalah materi kunci, yaitu penjualan pelanggan, dan selanjutnya retensi pelanggan akan strategi pemasaran dan program loyalitas. Dan yang terakhir adalah struktur biaya produksi utama, kemudian gaji karyawan sebagai biaya operasional tetap, dan selanjutnya pemasaran dan promosi yang mendorong kesadaran dan penjualan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, perencanaan bisnis di sini dapat dilihat ada 5M, yaitu money, man, material, mesin, dan market. Di sini yang pertama yaitu money ataupun modal awal bisnis Coconut Milkshake pada tahun 2022, yaitu dari Universitas Jambi sebanyak 7 juta, dan modal tambahan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 1 juta sudah termasuk pembelian bahan baku, peralatan produksi, dan persiapan tempat usaha, yang dimana ini mendapatkan pendanaan dari kegiatan pengabdian kewirausahaan. Dan selanjutnya yaitu manusia ataupun man, kebutuhan karyawan yang memiliki skill dalam mengelola keuangan serta produksi dengan baik. Dan yang ketiga yaitu material ataupun pengadaan alat dan mesin untuk produksi sebagai pendukung kelancaran produksi, dan melakukan perawatan alat dan mesin untuk memperpanjang umur simpan pemakaian alat dan mesin. Yang keempat yaitu mesin. Pada proses bisnis ini kami menggunakan mesin, yaitu mesin dan alat. Yang pertama yaitu blender, sealer cup, timbangan digital, termos es, toples, dan teko. Dan yang kelima yaitu market. Pasar di sini minuman Coconut Milkshake menargetkan pada remaja dan anak muda, pecinta minuman sehat, vegetarian, dan vegan, pelanggan lokal, penggemar rasa tropis, penikmat kebugaran dan olahraga. Dari target tersebut sudah dapat mewakili pasar dan kebutuhan pelanggan sehingga mengarahkan pada strategi pemasaran. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.